Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3128, terlalu memalukan. Benar saja, trik ini membodohi semua Yin Yuying, dan Yin Yuying bergegas menuju pria berdarah itu. Dengan ledakan keras, pria berdarah itu meledak, dan kabut darah melayang di atas kepalanya, menyebar kemana-mana. Elang berbulu perak terjun ke dalam kabut darah, dan bulu peraknya langsung berubah menjadi merah darah. Elang berbulu perak yang berubah menjadi merah darah menjadi semakin menakutkan. Banyak biksu yang kewalahan oleh darah yang kental, dan gemetar ketakutan saat melihat penampilan menakutkan dari elang berbulu perak. Tapi elang berbulu itu tidak menyerang orang lain, sepertinya mengincar Zhou Tai. Setelah berlumuran darah di mana-mana, Silver Feather Eagle bergegas menuju kolam darah merah muda dan menghilang seketika. Mengapa monster ini hanya menyerang Zhou Tai? Melihat ini, Li Yun sangat bingung. Penatua hantu gunung iblis sepertinya melihat sesuatu, dan berkata dengan senyum tipis, binatang buas ini seharusnya mencium keterampilan menyelamatkan jiwa pada Zhou Tai, jadi dia pergi menuju Zhou Tai. Tidakkah kamu melihat bahwa ia dengan sengaja menyerbu ke dalam kabut darah, dan setelah seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia menyerbu ke yang di depannya? Kurasa ada sesuatu di mata air spiritual ini. Ketika Li Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Keterampilan menyelamatkan jiwa keluarga Zhou benar-benar aneh, dan sekarang mereka langsung menjadi sasaran monster. Kurasa Zhou Tai sangat tertekan saat ini. Setelah monster itu bergegas ke mata air spiritual, Zhou Tai, yang awalnya layu, berdiri perlahan. Dia tampak jauh lebih tua dan napasnya menjadi lebih lemah, tetapi nyawanya akhirnya terselamatkan. Sial! Ini sangat jahat, kenapa kau menyerangku sendirian? Zhou Tai meludah dengan keras, merasa sangat kesal di hatinya. Melihat ini, banyak orang yang diam-diam tidak bisa menahan tawa, tetapi lebih banyak orang mulai khawatir. Jika ada beberapa monster lagi yang terperangkap di sini, mereka menunggu untuk mati. Saya awalnya ingin turun untuk berburu harta karun, tetapi sekarang saya belum menemukannya, jadi saya mempertaruhkan hidup saya di sini. Saat ini, Chen Ping masih menyerap energi telur raksasa, tetapi Chen Ping sendiri tidak tahu bahwa tubuhnya telah kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Cangkang telur raksasa mulai menjadi transparan. Pada akhirnya, Chen Ping melihat bahwa seluruh telur raksasa tampak seperti dunia yang kacau. Perlahan, menjadi jelas bahwa putih telur dan kuning telur di dalam telur raksasa dapat dibedakan dengan jelas. Di area kuning telur, ada sosok samar mengambang di dalamnya. Apalagi di sekitar sosok itu, ada 8 rantai energi yang terlihat sebagian, yang menarik sosok itu, mengirimkan energi di dalam telur raksasa ke arah sosok itu secara terus-menerus. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas. Akhirnya Chen Ping terkejut menemukan bahwa sosok di dalam telur raksasa itu, ternyata aku. Chen Ping ketakutan di dalam hatinya. Dia secara naluriah ingin melihat pria paruhbaya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia menoleh, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam telur raksasa. Tubuhnya seperti dipenjara, seperti dikurung di dalam sangkar. Chen Ping panik dan mulai meronta, "Jangan bergerak, fusi akan segera selesai. Jika kamu berpindah-pindah, bukankah itu akan gagal?" Suara pria paruhbaya muncul di benak Chen Ping. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia berhenti bergerak dalam sekejap dan tetap diam, merasakan gelombang energi yang terus-menerus di sekujur tubuhnya. Dan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping.
Dan cairan telur di dalam telur raksasa membungkus tubuh Chen Ping, menyebabkan tubuh Chen Ping mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin cemerlang. Saat ini, Chen Ping merasa sangat nyaman, seperti bayi yang berbaring di pelukan ibunya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia berada di dalam telur raksasa, dan akhirnya harus keluar dari cangkangnya, Chen Ping merasa sedikit tidak nyaman, terlalu keras. Bab 3129, Jarak dekat, bersenandung. Tiba-tiba, telur raksasa itu bergetar, lalu ekspresi pria paruh baya itu seketika menjadi tegang. Dan Chen Ping juga melihat ada gelombang besar di luar sabuk raksasa. Jelas, seseorang datang ke sini dengan cepat, menembus dimensi ruang. Seseorang akan datang, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria paruh baya itu mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan hanya bisa melihat keluar dengan tenang melalui kulit telur. Segera, monster raksasa bergegas ke arahnya. Tubuhnya penuh darah. Chen Ping belum pernah melihat monster seperti ini, paruhnya yang tajam terlihat seperti elang. Setelah pria paruh baya itu melihat monster itu, alisnya mengendur, dan ekspresinya tidak lagi gugup. Monster itu datang di depan pria paruh baya itu, berubah menjadi sosok manusia, dan berdiri di hadapan pria paruh baya itu. Elang bulu perak, kamu hanyalah tunggangan, dan tuanmu sudah mati. Apakah kamu masih ingin memanfaatkan telur raksasa ini? Pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi jijik. Kamu hanya sisa jiwa sekarang. Bahkan jika kamu ingin memainkan ide raksasa ini, kenapa aku tidak bisa? Yin Yuying bertanya dengan dingin, lelucon, apa kamu layak dibandingkan dengan klan naga kita? Jangan berpikir bahwa terinfeksi darah manusia dapat menutupi darah inferiormu. Dengan darahmu, kamu hanya layak menjadi tunggangan. Telur raksasa ini adalah benda yang dikandung oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin binatang rendahan sepertimu menyentuhnya? Selain itu, kamu juga terlambat. Telur raksasa ini sudah menjadi milik klan naga kita. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ke dalam. Pria paruh baya itu berkata sambil mencibir. Yin Yuying sangat marah karena dimarahi. Tetapi ketika dia melihat sosok Chen Ping di dalam telur raksasa, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Seseorang sebenarnya ingin memadukan kubah ini. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Setelah elang berbulu perak selesai berbicara, ia kembali menjadi elang raksasa, mengaum dari mulutnya. Ekspresi pria paruh baya itu sangat acuh tak acuh. Melihat elang berbulu perak menyerangnya, dia tidak bersembunyi atau menghindar. Tiba-tiba, satu sayap elang berbulu perak menghantam tubuh pria paruh baya itu. Tubuh pria paruh baya itu langsung terbang mundur. Dalam proses terbang mundur, tubuh pria paruh baya itu menjadi semakin kosong. Ketika Chen Ping melihat adegan ini di telur raksasa, dia langsung gugup dan marah. Jangan bergerak, jiwaku yang tersisa tidak akan bertahan lama. Bahkan jika elang berbulu perak tidak melakukan apa-apa, aku akan segera menghilang. Integrasikan perlahan, jangan gugup, harapan masa depan klan naga kita ada di sini. Saya khawatir saya harus meletakkannya di tubuh Anda. Suara pria paruh baya terdengar di telinga Chen Ping. Dan tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah elang berbulu perak itu menjatuhkan pria paruh baya itu ke udara, sepasang cakar elang langsung menyambar telur raksasa itu. Dia ingin memecahkan cangkang telur dan mengambil Chen Ping dari dalamnya. Meskipun Chen Ping telah menggabungkan banyak energi ke dalam telur raksasa, ia dapat menelan cuping secara langsung untuk mendapatkan energi di dalam telur raksasa. Boom, boom, cakar elang besar dari Silver Feather Demon terus berdenyut di kulit telur. Cangkang telur yang tampaknya rapuh, di bawah pemukulan elang berbulu perak,
tidak pecah sedikit pun. Chen Ping melihat bahwa elang berbulu perak tidak dapat memecahkan kulit telur sama sekali, jadi dia tenang dan bergabung dengan cepat. Dan elang berbulu perak menjadi gila, melelahkan setiap usaha. Segera, elang bulu perak tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan hanya bisa berdiri di dalam telur raksasa, melihat ke dalam Chen Ping melalui kulit telur transparan. Yin Yuying memandang Chen Ping dengan dingin, dengan sinar perak di matanya, seperti pedang perak tajam yang menusuk Ying, dan elang berbulu perak sedang menunggu saat Chen Ping keluar dari cangkangnya. Ia langsung menelan Chen Ping. Tiba-tiba, dengan sedikit suara, cangkang keras telur raksasa itu mulai retak kecil. Bab 3130, Penderitaan. Mata Yin Yuying melebar dalam sekejap, dan dua sinar cahaya keluar dari pupil peraknya. KKK, dua sinar cahaya mengenai kulit telur, membuat kulit telur pecah lebih cepat. Chen Ping tinggal di dalam telur raksasa saat ini, memegang pedang pembunuh naga di satu tangan, menunggu dengan tenang untuk bergegas keluar, dan bertarung dengan elang berbulu perak. Gemerincing, akhirnya, kulit telurnya benar-benar hancur, dan Chen Ping segera bergegas keluar. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah bulu perak. Panggilan, meski di dalam air, kecepatan Chen Ping juga sangat cepat. Ketika elang bulu perak mengetahui bahwa Chen Ping hanyalah seekor ayam lemah dari peringkat kelima alam tubuh bugar, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun tubuh utamanya telah mati saat ini, dan kekuatannya telah sangat berkurang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi ayam lemah dari peringkat kelima dari kondisi bugar. Bahkan Zhou Tai, seorang kultivator di puncak tubuh fisik, tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya di depan elang berbulu perak. Elang berbulu perak tidak mengelak atau mengelak, dan bahkan tidak repot-repot menggerakkan tubuhnya. Paruh elang besar itu langsung menghantam pedang pembunuh naga Chen Ping. Melihat elang berbulu perak begitu besar, Chen Ping langsung senang. Tepat ketika pedang pembunuh naga hendak mengenai paruh elang, Chen Ping tiba-tiba meledak dengan kekuatan naga, dan kristal naga di dadanya pecah, bahkan lebih gila mulai berkedip. Energi naga yang awalnya disimpan dalam produk naga meledak seketika. Kekuatan naga Chen Ping tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan pedang pembunuh naga berdiri kokoh di paruh elang. Kekuatan besar langsung mengirim elang perak terbang. Silver Feather Eagle awalnya berpikir bahwa Chen Ping adalah ayam lemah dari peringkat kelima dari alam tubuh bugar, jadi dia tidak peduli, tapi kali ini, dia menderita kerugian besar. Saat menerbangkan elang berbulu perak, Chen Ping melompat dan bergegas keluar dari lingkuan. Chen Ping tahu bahwa elang berbulu perak menderita kerugian karena kecerobohannya, bukan karena tidak kuat. Jika dia bertarung dengan Yin Yu di dalam air sekarang, dia akan sangat menderita, jadi Chen Ping ingin segera keluar. Tubuh Chen Ping seperti tendon lepas dari tali, dan dia langsung berlari keluar. Setelah keluar dari air, tubuh Chen Ping masih melesat ke atas. Baru pada saat itulah Chen Ping menyadari bahwa pembatasan di sini tidak berpengaruh padanya, dan dia bisa terbang sekarang. Dan tepat setelah Chen Ping bergegas keluar dari air, elang berbulu perak, yang menjadi marah karena malu, juga mengejarnya. Chen Ping terbang di depan, dan elang berbulu perak mengejar di belakang. Beku lain, yang masih mencari jalan keluar, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Ji Yun menemukan bahwa Chen Ping telah keluar dari air, dan kemudian berteriak keras. Tapi ketika dia melihat elang bulu perak mengejar Chen Ping, dia panik. Penatua hantu gunung iblis juga mengetahuinya. Dia melompat dan ingin membantu Chen Ping. Sangat disayangkan larangan di sini membuat hantu gunung iblis jatuh dengan cepat setelah melompat, dan dia tidak bisa terbang sama sekali,
jadi dia tidak bisa menyelamatkan Chen Ping. Pada saat ini, hantu gunung iblis juga panik. Dia hanya bisa melihat ke langit dan berteriak dengan keras, "Tuan Chen, cepat turun, mari bergabung untuk menghadapi monster ini." Namun, Chen Ping sepertinya tidak dapat mendengarnya, dan tubuhnya terbang semakin tinggi. Tapi ketika Ye Fengqing dan Zhou Tai melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyum puas. "Hahaha, barusan bajingan ini hanya mengejarku, sekarang dia mengejar kejahatan ini." Zhou Tai tertawa terbahak-bahak dan akhirnya merasa terhibur di dalam hatinya. Ketika Zhou Tai baru saja selesai berbicara, dia merasakan mata dingin seketika. Zhou Tai melihat Li Yun dan Mo San Guilao menatapnya dengan niat membunuh. Zhou Tai terkejut dengan ini, dan segera menutup mulutnya. Sekarang kekuatannya rusak, dia tidak berani bertarung lagi. Terlebih lagi, ada tetua hantu gunung iblis di sini. Bahkan jika dia dan bawahannya menambahkan Ye Fengqing, mereka bukanlah lawan dari Ji Yun, Ji Lianzan dan tetua hantu gunung iblis. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.